Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Indira. Terima kasih sudah menjadi moderator pada acara ini. Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian, terutama yang dari Bio Farma. Selamat sore Prof. Prof Farid dan Dr. Rusdi. Alhamdulillah sudah join ya. Baik, acara ini terselenggara atas kerjasama dengan Republika dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dan Hari Ulang Tahun Bio Farma Persero. Baik, mohon izin nih Prof. Mohon izin Dr. Rusdi, saya akan menyampaikan materi yang pertama. Baik, Bu Indira, saya coba share screen ya. Nggak bisa share screen, Bu. Sudah bisa. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat ya? Sudah. Bu, kalau gini, kalau pesertanya banyak ini nutupin layar loh. Ini aja 2 udah mulai nutupin nih. Enggak, beda. Ah? Enggak usah mikirin itunya. Ya ini mau kuturunin ke bawah juga susah. Enggak usah pusing dengan itu. Ya, Mama bicara aja. Enggak, supaya ini enggak nutupin layar aku. Karena ada Full 2 screen, nih. coba full screen. Sudah. Dia ditaruh di pojok kanan bawah tapi tetap ada 2 jadi agak besar ya. Ya udah. Iya. Oke. Mohon izin Prof, mohon izin Dr. Rusdi ya. Saya bicara sedikit mengenai stem cell dan metabolit sebagai suatu terobosan baru untuk terapi COVID-19. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, barangkali kita harus memikirkan kenapa sih kok bisa gitu stem cell yang merupakan sebuah sel itu dapat menjadi obat atau terapi untuk COVID-19. Baik, sebetulnya stem cell ini memang memiliki properti yang tidak dimiliki oleh sel jenis lain atau sel biasa. Jadi dia memiliki kemampuan untuk memodulasi sistem imun, kemudian dia dapat bertindak sebagai antimikroba dan juga antivirus, dan dia dapat meregenerasi serta aman dan tidak ditolak oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, sedangkan subjek penderita COVID-19 sendiri sebetulnya dia bisa mengalami gejala atau tidak sama sekali. Jika bergejala mulai dari yang ringan, sedang sampai yang berat. Nah, yang kita jadi soroti itu adalah gejala yang kritis yang menyerang paru-paru di mana terjadi demam, kemudian inflamasi atau peradangan yang berlebihan yang kita sebut respiratory distress syndrome atau acute lung injury dan ARDS. Nah, berarti ada kerusakan nih pada paru-parunya, dan seperti kita ketahui ternyata para peneliti itu menemukan bahwa stem cell jika dia disuntikkan secara intravena atau melalui pembuluh darah, artinya dia akan terdistribusi secara sistemik ke dalam seluruh tubuh dan dia akan menuju ke paru-paru dan sebagian akan tersangkut di paru-paru. Jadi memang klop ya kalau begitu, match banget gitu antara stem cell dengan apa yang dibutuhkan oleh subjek COVID-19 pada saat paru-parunya mengalami gangguan atau disfungsi. Dan dia juga akan merata ke organ yang lain sehingga semuanya itu dapat teratasi. Apa sih yang melatar belakangi COVID-19 ini? Saya mengingatkan kembali bahwa sebetulnya ini diawali dengan adanya lonjakan pneumonia di Wuhan.
yang pada saat itu orang tidak tahu apa, tetapi kemudian ternyata agennya itu diketahui adalah suatu virus yang mirip atau hampir sama dengan virus yang sudah ada sebelumnya, yaitu dengan SARS-CoV-1 dan juga dengan virus MERS. Tetapi virus COVID-19 ini ternyata memiliki afinitas yang lebih dari 20 kali lebih tinggi dibandingkan dengan virus yang satu keluarga yang sebelumnya ada. Nah, kemudian karena sifat penularannya yang sangat cepat dan banyak yang fatal sehingga terjadi kematian, maka WHO, Badan Kesehatan Dunia, menetapkan status darurat kesehatan global. Ini yang kita namakan pandemi sampai hari ini. Jadi kita sudah hampir 2 tahun ya mengalami pandemi ini. Lalu virus ini di samping dia menjalar dengan cepat, menular dengan cepat di seluruh dunia, dan dia juga mampu berubah menjadi berbagai varian. Saat ini kita ketahui sebetulnya sudah banyak sekali, sudah lebih dari setengah losin ya, ada alfa, beta, delta, zeta, kappa, gamma, dan seterusnya. Demikian hebatnya virus ini menyebar dan demikian cepat pula dia bermutasi. Nah, sifat umum dari virus corona itu dia memiliki protein di permukaannya itu yang seperti paku, itu dinamakan protein spike. Jadi ada protein 4 macam, kemudian ada 1 asam inti di dalamnya. Dia mampu berikatan dengan reseptor yang ada di sel inang manusia, yang kita namakan reseptor S2 atau angiotensin converting enzyme. Reseptor ini ada di saluran pernafasan juga di saluran pencernaan manusia. Tetapi ternyata pada hewan, virus ini juga mampu berikatan dengan reseptor yang sama yang ada di kelelawar, kemudian di babi dan juga di hewan sejenis musang, contohnya civet. Nah, pada saat dia sudah berikatan, itu host atau manusia inangnya itu dia gejalanya bervariasi ya, itu sangat tergantung dengan status kesehatannya. Ada yang kondisinya baik-baik saja alias OTG, ada juga yang sampai parah sampai hipoksia, kemudian ada juga yang sampai mengalami kritis lalu kejadiannya sangat fatal. Next. Nah, ini cara penyebarannya. Kita semua sudah paham dan sudah tahu ya mengapa kita sekarang menggunakan masker. Karena memang virus ini bagi subjek yang memilikinya itu dapat berpindah ke individu lain, baik secara langsung, misalnya kita berada dalam jarak dekat kurang dari 1 meter, maka kita akan mendapatkan virus melalui droplet atau percikan ludah atau batuk bersin yang terpancar ke arah kita. Tetapi dia bisa juga lebih dari 1 meter, kemudian dia akan menempel di benda-benda sekitar kita, termasuk di toilet, wastafel, kemudian di benda-benda apapun yang ada di sekitar kita. Ini kan kita ketahui bahwa cara virus ini berpindah atau transmisi atau menyebar dengan cara seperti ini. Jadi kita harus menjaga supaya tidak terkena ya dengan menggunakan masker, kemudian selalu mencuci tangan, menghindari kerumunan supaya kita tidak mendapatkan droplet atau percikan ludah dari saluran pernapasan orang penderita atau orang yang mengandung virus. Next. Nah, saat ini memang kita ketahui tidak ada terapi yang spesifik atau tidak ada golden standard untuk virus COVID-19 atau untuk penyakit COVID-19 ini. Jadi dokter itu sangat berjuang untuk menolong pasien ya dalam hal ini dengan menggunakan berbagai jenis obat sesuai kebutuhan. Jadi ada antivirus, antibiotik jika ada kombinasi infeksi, kemudian ada juga yang menggunakan antibodi monoklonal, interleukin 6, interleukin 1, juga interferon dan human immunoglobulin. Juga ada yang menggunakan plasma konvalesen dari penyintas. Jadi ini diharapkan
dapat membantu. Kemudian memang untuk penyakit infeksi ini terapi yang baik itu sebetulnya terapi pencegahan dengan menggunakan vaksinasi. Tetapi vaksin sendiri sangat terbatas saat ini ketersediaannya baik di Indonesia maupun di negara lain. Jadi kita harus bersabar. Nah, sebagai suatu terobosan baru ternyata para dokter dan para ilmuwan itu menemukan bahwa stem cell dan turunannya itu mampu menjadi terapi ajudan untuk COVID-19 dan saat ini sedang dilakukan uji klinis untuk penyakit COVID-19 menggunakan stem cell dan juga menggunakan turunannya antara lain sekretom, eksosom dan sebagainya. Karena stem cell ini memiliki kemampuan sebagai antiinflamasi dan juga dia mampu mengatur atau memodulasi sistem imun dan juga dia berfungsi sebagai proangiogenesis. Jadi dia dapat memperbaiki sistem supply melalui perbaikan dinding pembuluh darah yang ada. Next. Sekilas mengenai badai sitokin yang ada di sini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh para pakar yang ada di sini, Prof. Farid dan Dr. Rusdi. Jadi setidaknya pada saat virus masuk ke tubuh kita, kemudian akan ada respon inflasi lokal dan sistemik, lalu respon itu terjadi berlebih-lebihan, itu intinya badai sitokin, kemudian pasien akan mengalami gangguan, yaitu gangguan dengan bentuk pengentalan darah, kemudian sesak napas, hipoksia, dan seperti itulah. Jadi pasien akan berada pada fase kritis jika ini terjadi. Next. Nah, kejadian yang terjadi pada saat virus masuk itu virus akan masuk ke tubuh, kemudian dia akan bereplikasi dan memperbanyak diri, lalu melepaskan piroptosis sebagai bentuk kematian sel inang. Kemudian sel inang pun akan berespon, dalam hal ini akan melepaskan sitokin yang proinflamasi dan juga akan menstimulus adanya monosit atau makrofag dan sel T dengan harapan kita bisa menghilangkan sel yang terinfeksi. Artinya virus pun akan terbunuh. Tetapi ada kejadian-kejadian tertentu di mana fase ini akan bertransisi. Jadi dari mild menjadi lebih berat atau menjadi berat, pasien akan mengalami yang namanya badai sitokin dan juga tidak hanya menyerang ke paru, ada kemungkinan akan melibatkan organ-organ di luar paru. Sehingga itu kita sebut sebagai multi-organ dysfunction. Next. Nah, sedikit cerita ya, apa sih stem cell itu? Kenapa kok sepertinya kayak obat dewa gitu ya? Ini bisa, itu bisa, dan banyak sekali kemampuannya. Seperti kita ketahui, manfaat stem cell ini sejak 20 tahun terakhir ini sudah digunakan pada lebih dari 30.000 medical treatment di dunia ini. Kemudian 22% itu merupakan transplantasi stem cell. Dan pada saat ini stem cell ini sudah digunakan untuk mengobati lebih dari 80 jenis penyakit. Hanya saja memang masih sangat terbatas pelayanannya. Seperti itu, kita lihat lebih jauh. Next. Definisi stem cell itu adalah dia sel yang belum terspesialisasi. Jadi dia belum khusus, belum memiliki fungsi yang khusus. Jadi katakanlah dia itu masih naif. Kemudian dia mampu memperbanyak diri menjadi dirinya sendiri, lalu dia juga mampu memperbaharui dirinya sendiri, dan dia memiliki potensi bermacam-macam. Stem cell terapi ini sendiri sudah diatur kalau di Indonesia dalam Permenkes nomor 32 tahun 2018, dan juga sudah diatur pada cara pembuatan obat yang baik untuk produksinya, itu juga aturan Badan POM tahun 2018, kalau tidak salah nomor 34.
Jadi stem cell ini memiliki 5R ya. Dia mampu meregenerasi, kemudian mampu memperbaiki, juga mampu mengadakan kembali sesuatu yang sudah hilang atau sudah usang atau sudah rusak. Dia mampu merejuvenate, jadi mampu untuk meremajakan kembali serta mampu menggantikan sel-sel yang rusak. Nah, ini sangat bermanfaat bagi pasien yang memang pengobatan saat ini belum ada golden standarnya atau tidak responsif, jadi no cure, kemudian dia tidak punya harapan, lalu juga tidak punya pilihan. Jadi yang no cure, no hope, no option ini sangat sangat membutuhkan apa yang dinamakan stem cell therapy ini. Next. Stem cell ini mampu berdiferensiasi atau berubah menjadi bentuk lain. Jadi dia bisa berubah menjadi totali menjadi suatu individu yang kita namakan totipoten. Kemudian ada juga stem cell yang bersifat pluripoten, yaitu stem cell embrionik yang berasal dari embrio. Kemudian ada juga yang direprogram atau diprogram ulang dari sel dewasa menjadi pluripoten. Nah, ketiganya yang disebutkan ini tidak etik untuk digunakan, sehingga tidak digunakan untuk terapi. Jadi kita fokus pada yang multipoten dan yang unipoten. Inilah yang sekarang kita gunakan, yang sekarang diujikan orang untuk COVID-19, yaitu menggunakan stem cell mesenchymal, stem cell mesenchym atau mesenchymal stem cell atau sel punca mesenchym yang bersifat multipoten. Jadi dia bisa berubah menjadi beberapa jenis sel sesuai kebutuhan. Nah, kalau kita perhatikan jenis stem cell berasal dari sumber usianya, itu kita lihat bahwa pada tahap perkembangan manusia, yaitu dari single cell sampai dia menjadi 6 minggu embrio, itu ada yang namanya embryonic stem cell. Kemudian setelah individu lahir, kita bisa menggunakan, ini dinamakan sel dewasa, yaitu adult stem cell. Dari berbagai limbah medis bisa kita gunakan, baik dari tali pusat, darah tali pusat, dari plasenta, dan juga dari darah tepi. Nah, bicara mengenai sumber dan aplikasi, ya, stem cell ini ada dua hal. Yang pertama adalah autologus, yang kedua adalah allogenik. Jadi kalau kita bicara yang autologus, itu berarti stem cell itu berasal dari kita untuk kita, atau dari individu seorang pasien untuk dirinya sendiri. Jadi ini kekurangannya adalah stem cell autologus ini kan diambil dari dirinya sendiri. Artinya orang tersebut sudah sakit ya, kemudian stem cell-nya diambil lalu dibiarkan di luar tubuhnya, kemudian digunakan kembali untuk terapi. Tapi pada kondisi ini, mungkinkah pasien masih bisa menunggu waktu yang dibutuhkan untuk pembiakannya di luar tubuh, yaitu yang memakan waktu sekitar 2-3 minggu atau setidaknya lebih barangkali. Dan dengan kondisi yang sudah sakit itu, barangkali selnya pun tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi kita berpikir ini harus ada sumber yang lain, seperti yang kita analogkan dengan PMI. PMI itu kan menyediakan darah dari donor yang kemudian bisa digunakan setiap saat oleh orang yang membutuhkan darah tersebut. Nah, begitu juga stem cell. Stem cell yang berasal dari donor kemudian bisa digunakan oleh orang lain atau oleh pasien, itu namanya stem cell allogenik. Jadi stem cell ini memang idealnya suatu saat dia akan tersedia sebagaimana layaknya obat. Jadi bisa digunakan, bisa diresepkan oleh dokter kapanpun, anytime, sehingga pasien bisa menggunakannya. Artinya dia akan menjadi barang komersial. Next. Nah, bicara mengenai stem cell, ini ada turunannya nih, yang juga tidak kalah bagusnya dengan stem cell itu sendiri. Jadi kalau kita
analogikan atau kita ibaratkan ini seperti kita menanam tanaman air. Jadi kalau tanaman airnya itu adalah stem cell-nya, kemudian media tempat tumbuhnya, cairannya tempat tumbuhnya itu kita anggap itu sebagai sekretom atau media terkondisi yang kemudian di dalamnya itu banyak hal yang bisa kita isolasi. Kalau saya sih lebih enak mengibaratkannya sebagai semangkuk bakso, ya. Kalau baksonya yang bulat-bulat itu kita anggap dia stem cell. Kemudian kuahnya itu kan banyak komponen di dalamnya ya. Ada yang kasat mata, ada yang medium, ada yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat, yang terlarut itu misalnya garamnya, kemudian saus sambalnya, kemudian mericanya, lalu ada juga yang terlihat ya daun bawang, seledri, bawang goreng dan sebagainya. Kita lihat ya, apa sih sekretom itu? Sekretom adalah molekul-molekul kecil yang merupakan campuran yang kompleks ya seperti kuah bakso tadi ya, antara protein terlarut yang mungkin di dalamnya ada sitokin, ada kimokin, dan ada faktor-faktor pertumbuhan, dan juga ada gelembung-gelembung yang sangat kecil yang tidak terlihat mata yang kita sebut vesikel ekstraseluler, atau kemudian orang menemukannya sebagai eksosom atau microvesicles. Nah, sekretom ini sendiri dia novel, jadi dia itu novel cell free, jadi tidak ada sel di dalamnya. Kemudian dia bisa bersinergi antara semua kompleksitas komponen yang ada di dalamnya, baik sekretomnya sendiri dengan eksosom dan dengan faktor-faktor terlarut, itu dapat memperbaiki lingkungan mikro, sehingga dia dapat memperbaiki kerusakan yang terjadi pada paru-paru tersebut, atau pada organ-organ yang rusak akibat COVID-19. Kalau saya gambarkan secara sketsa seperti ini. Yang merah itu adalah sekretomnya, ya. Kita lihat bahwa ada cairan yang berwarna merah di botol-botol yang tidur atau di cawan Petri atau di botol yang lebih besar yang kita sebut fermenter. Di situ terlarutlah soluble faktor, kemudian ada yang vesikel, extravesikel yang berukuran medium maupun yang sangat kecil atau yang small. Dia bebas dari sel, dia mampu memperbaiki jaringan yang rusak dan memperbaiki keadaan yang terjadi karena inflamasi yang berlebihan pada paru-paru, terutama kerusakan pada sel-sel alveolar paru. Nah, pada pasien COVID-19 ini jelas ternyata secara klinis dia akan menurunkan D-dimer, kemudian menurunkan juga CRP sebagai penanda peradangan, lalu terlihat juga gambaran ground glass opacity-nya itu membaik. Jadi gambaran yang berkabut atau yang putih pada ronsen itu ternyata berubah menjadi baik. Jadi kerusakannya ini terobati ya, terjadi perbaikan seperti itu. Next. Nah, jadi stem cell terapi untuk COVID-19 ini ternyata memang sangat potensial dari benefit yang kita dapatkan, yaitu dia aman, kemudian pada saat dia disuntikan secara sistemik itu akan tersangkut di paru-paru atau homing to the lungs, kemudian dia tidak ditolak oleh sistem imun, dia juga mampu mengatur atau meregulasi sistem imun, dan juga dia bersifat antimikrobial, dan regeneratif. Jadi memiliki sifat yang mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada organ-organ yang terkena infeksi COVID-19 tersebut. Next. Mekanisme yang dilakukan stem cell itu secara garis besar, jadi dia mampu memperbaiki paru-paru yang terinfeksi, yang mengalami sindrom pernafasan akut, baik akut lung injury maupun akut respiratory distress syndrome, dengan perbaikan melalui antiinflamasi, kemudian perbaikan alveolar yang rusak, lalu dia juga menghilangkan cairan yang ada di paru-paru, dan juga
memperbaiki kerusakan dan fungsi secara umum. Nah, sekarang karena ini dari Bio Farma, jadi saya harus memperkenalkan mengenai industri stem cell ya. Jadi stem cell itu kan seharusnya bisa diproduksi massal supaya dia tersedia. Kalau tidak diproduksi massal, harganya akan mahal. Kalau dia diproduksi individual, harganya akan mahal karena itu namanya butik. Sesuatu yang kita peroleh butik atau spesial yang hanya untuk kita, itu pasti harganya akan sangat mahal, baik stem cell-nya maupun metabolitnya. Kita sedikit berbicara mengenai metode-metode kultur yang ada di Bio Farma. Jadi di Bio Farma itu ada kultur yang namanya 2D atau 2 dimensi, kemudian ada yang 3 dimensi. Ini semua kita lakukan. Jadi sesuai kebutuhan ya. Next. Nah, sedikit pengetahuan tentang 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Keduanya ini baik, keduanya pharmaceutical grade, artinya keduanya bisa menjadi bahan baku maupun untuk kandidat obat. Yang 2 dimensi dan 3 dimensi ini memang yang 2 dimensi ini ada kekurangannya karena dia manual, dia buka tutup, sistemnya masih bisa dibuka dan tutup karena dia berada di botol. Kalau yang 3 dimensi ini sistemnya close, jadi sistem kultur tertutup secara otomatis sehingga hasil yang diharapkan itu lebih besar, lebih banyak pada saat kita panen. Nah, karakteristik selnya sendiri 2 dimensi dibandingkan dengan 3 dimensi. Kalau 2 dimensi itu sel kan tidak bisa kontak dengan lingkungannya secara 360 derajat. Artinya 100% dia terekspos satu sama lain. Sedangkan kalau 2 dimensi, dia tereksposnya hanya paling tinggi itu 50%. Jadi secara behavior, kultur yang dikultur dengan 3 dimensi, dengan metode 3 dimensi ini lebih natural. Jadi mimicking in vivo. Seperti selayaknya sel itu tumbuh di dalam tubuh kita sendiri. Next. Nah, ini saya contohkan nih gambar kultur 2 dimensi. Jadi kita bisa lihat nih, yang bulat, yang seperti piring itu lingkaran, kemudian yang botol tidur ini, lalu ada juga seperti baki, baik yang single maupun yang bertumpuk, lalu ada juga tumpukan yang berderet-deret yang sampai bersusun dalam kereta dorong seperti yang ada di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat ya sebanyak apapun dia, ya sebesar apapun dia, ini inkubatornya kan besar nih. Kalau tumpukannya banyak, deretannya banyak, dia akan diinkubasi dalam suhu tertentu untuk tumbuhnya. Ini pasti akan memakan tempat yang banyak juga, yang besar juga. Tapi sebesar apapun, sebanyak apapun, dia tetap saja kita sebut kultur konvensional atau kultur tradisional ya, di mana di sini selnya akan memanjang, akan stretch atau tertarik ke kiri dan ke kanan sehingga bentuknya itu lebih besar, tidak natural secara analog dengan tubuh manusia pada saat sel itu tumbuh, dan komunikasi 2 dimensi ini juga tidak senatural di 3 dimensi, dan panennya pun selnya lebih sedikit dan kita membutuhkan waktu yang lebih lama karena akan kita bandingkan dengan yang 3 dimensi ya. Nah, ini adalah kultur 3 dimensi dengan bioreaktor. Jadi kalau di Bio Farma ini ada bioreaktor yang single yang satu-satu, kemudian ada juga yang tandem seperti sepeda ya. Satu orang di depan, di belakangnya itu banyak boncengannya. Nah, kalau di R&D-nya Bio Farma, ini tandemnya ini bisa sekali jalan itu bisa 18 tandem. Ukurannya pun macam-macam, mulai dari ukuran 200 mili sampai ukuran 20 liter. Itu biasanya terbuat dari botol-botol kaca yang bersusun seperti ini. Nah, fermentor sendiri atau bioreaktor ini, dia ada juga yang fix, ada yang single use. Kalau bicara yang single use ya, itu
kita menggunakan kantung atau bag yang kita masukkan ke dalam fermentor atau ke dalam platformnya. Tipenya ada yang di rocking yang seperti ombak, di ayun seperti itu, ada yang diputar yang stirrer. Nah, kenapa ini jadi bisa panennya lebih cepat dan lebih banyak? Ya tentu saja karena lebih cepat sekali jalan kan banyak, tandem. Kemudian atau sekali jalan dia besar. Volumenya bisa ratusan liter. Bahkan kalau di Bio Farma untuk vaksin-vaksin bakteri itu bisa sampai 3.000 liter kulturnya. Tapi kalau untuk stem cell kita lebih baik banyak dan tidak usah terlalu besar karena komposisinya ini sudah cukup kalau untuk stem cell karena penggunaannya tidak banyak ya, tidak besar. Nah, kenapa? Di dalam bioreaktor ini kita menggunakan juga sesuatu yang bisa memperluas bidang permukaan tempat tumbuh. Jadi kita menggunakan bola-bola mikro atau kita menggunakan serat mikro. Nah, serat dan bola mikro ini akan ditumbuhi oleh sel, jumlahnya miliaran, sehingga selnya akan lebih banyak dan akan dipanen pun lebih banyak baik selnya maupun sekretomnya yang kemudian bisa diproses untuk kehilirisasinya menjadi produk sesuai kebutuhan. Jadi kalau berbicara mengenai stem cell atau cell based therapy yang kita sebut obat pengembangan baru atau IND, investigational new drug. Nah, produk-produk yang berbasis sel atau yang berbasis stem cell dalam Badan POM ini diatur sejak penelitiannya. Ini di Bio Farma sebagai industri farmasi, ini kita melakukan penelitian mulai dari skala laboratorium, kemudian skala pilot, dan skala komersial. Ini aturannya mengikuti aturan Badan POM. Di sini adalah peran Badan POM untuk mengatur bagaimana industri mengembangkan suatu produk baru. Jadi pada saat dia akan digunakan di manusia, itu sudah ada pembuktian dulu di hewan, kemudian ada fasilitas yang sangat erat hubungannya dengan fasilitas yang digunakan, yaitu untuk digunakan pada manusia itu adalah fasilitas GMP, sedangkan untuk skala laboratorium sampai skala pilot itu adalah GLP. Pada saat digunakan manusia untuk uji klinis atau untuk terapi, nanti itu mengikuti fasilitas GMP dan dengan good clinical practice, lalu pada saat dia didaftarkan, data-data tersebut sudah lengkap dan baru kita akan mendapatkan apa yang dinamakan nomor izin edar atau persetujuan edar. Selanjutnya ini obat akan tetap dievaluasi apakah efek sampingnya atau lainnya itu dengan program yang dinamakan pharmacovigilance. Nah, mungkin itu cerita mengenai produk stem cell, turunannya, dan juga kegunaannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Indira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu semua.